Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi. Mudah-mudahan pagi ini masih tetap semangat ya untuk melanjutkan pembelajaran kita di kelas 8 mata pelajaran pendidikan Pancasila. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ada dalam keadaan sehat? Sebelumnya silakan dipimpin doanya terlebih dahulu agar pembelajaran kita ini lebih berkah. Silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak telah memimpin doa untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada teman yang tidak hadir? Ada, Siapa Bu? itu ketua kelas? Khairul. Siapa? Khairul. Khairul. Oke, terima kasih banyak Latifah atas laporan kehadiran teman-temannya. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem pemerintahan di Indonesia ya. Sistem pemerintahan di Indonesia itu ada sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan presidensial. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang Indonesia sebagai negara hukum. Nah, tujuan kita mempelajari Indonesia sebagai negara hukum adalah yang pertama agar peserta didik dapat menguraikan konsep dan makna negara pembelajaran hukum kita hari ini itu dilakukan dengan metode pembelajaran project based learning namanya. Jadi metodenya project based learning. Jadi di sini Ananda semua nanti diminta untuk membuat sebuah proyek dari masalah-masalah yang Ananda pecahkan nantinya. Jadi ada proyeknya atau ada hasilnya. Nah, untuk lebih pahamnya terlebih dahulu tentang materi yang akan kita bahas yaitu Indonesia sebagai negara hukum. Terlebih dahulu silakan Ananda simak video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Mohon tunggu sebentar ya. Indonesia sebagai negara hukum. Adapun dasar yang menguatkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam 1945 pasal 2 ayat 3 yang bunyinya Indonesia adalah negara hukum. Tadi kita sudah melihat penjelasan tentang Indonesia sebagai negara hukum. Nah, jadi yang dibahas di sini tepatnya adalah pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya adalah Indonesia adalah Indonesia sebagai negara hukum tertuang di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai Indonesia adalah negara hukum. Dan video selanjutnya tentang contoh perilaku yang taat hukum dan melanggar hukum. Sendiri adalah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat. Nah, bagaimana sudah jelas apa yang disampaikan materi yang di dalam video? Sudah, Bu. Pak, sekarang Ibu minta satu perwakilannya. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang disampaikan di dalam video tadi? Pengertian pelanggaran hukum merupakan suatu norma dan utama untuk mengatur atau berlaku manusia. Nah, yang disampaikan di dalam video tadi adalah mengenai pengertian pelanggaran hukum. Kemudian di dalam video juga dijelaskan tentang jenis-jenis pelanggaran hukum. Itu yang disampaikan di dalam video tadi. Nah, kemudian juga di dalam video diberikan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Seperti tindakan melanggar hukum pencurian tadi, atau pembunuhan, kasus pembunuhan. Apa solusinya?
salah satu solusinya tadi adalah meningkatkan iman dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang ini konsep negara hukum yang sudah dijelaskan di dalam video pembelajaran tadi. Apa itu negara hukum? Nah, pertama kita bahas pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan apa bunyinya? Jadi bunyi pasal 1 ayat 3 adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Toh perilaku taat hukum. Masuk ke langkah selanjutnya. Apa langkah selanjutnya? Nah, langkah selanjutnya di sini Ibu akan membagi anak Ibu nanti menjadi 2 kelompok. Nah, di dalam kelompok ini nanti anak Ibu akan menyelesaikan sebuah proyek tentang kasus, contoh kasus yang Ibu tayangkan di video tadi atau di layar tadi. Ada tadi kasus pelanggaran hukum di sekolah dan kasus pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat. Nah, sebelumnya kita akan bagi kelompoknya. Nanti Ibu akan mengunjungi anak-anak semuanya. Jadi nanti silakan berdiskusi di dalam kelompok masing-masing ya. Silakan bergabung kepada kelompok masing-masing. Oke, sekarang yang akan anak Ibu kerjakan adalah berdasarkan video yang sudah Ibu tayangkan tadi, pilih permasalahan mulai tadi ada tindakan pelanggar hukum di sekolah ya. Sambil itu buka LKPD-nya ya, LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan tadi, yang sudah dibagi di grup kelas ya, tolong dibuka. Kemudian dijawab pertanyaannya berdasarkan masalah yang akan diselesaikan. Bagaimana? Sudah siap untuk pembelajaran kelompok? Ya? Kelompok 2, halo. Halo, kelompok 2. Ya? Nah, kelompok 2 terlebih dahulu dipilih ketua kelompoknya, kemudian sekretaris dan bendahara. Terlebih dahulu, aktifkan mikrofonnya. Nah, silakan dibuat jawab penyelesaian proyeknya ya. Bisa Ibu tinggalkan? Oke. Silakan kembali lagi ke ruang utama ya. Kelompok 1 bisa dengarkan Ibu? Bisa, Bu. Nah, kelompok 1 silakan untuk hari ini. Tadi kan permasalahannya sudah dipilih ya. Tentukan penyebabnya berdasarkan LKPD. Berdasarkan LKPD-nya tentukan penyebabnya. Kemudian cari solusi penyelesaian masalahnya. Itu diselesaikan berdasarkan langkah lembar kegiatan peserta didik yang sudah Ibu bagikan di link ya. Silakan dicek nanti. Kemudian juga selesaikan untuk pembuatan jadwal penyelesaian proyeknya kira-kira berapa hari akan diselesaikan. Paham ya? Nah, kemudian aturan itu dibuat atau hukum itu dibuat untuk ditaati bukan untuk dilanggar. Contohnya tadi ada perilaku melanggar hukum seperti pembunuhan dan pencurian. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Ya. Oke, untuk pertemuan kita selanjutnya, silakan anak Ibu selesaikan pengerjaan proyeknya yang telah dibagi per kelompok tadi ya. Masih ingat ya anggota kelompoknya? Silakan diselesaikan proyeknya. Dan ini akan kita presentasikan untuk pertemuan selanjutnya. Kelompok 2, Tiara belum bergabung. Silakan bergabung dengan kelompok. Oke. Ibu izin dulu, Ibu akan mengunjungi kelompok 2 ya. Oke, Bu. Yang untuk diskusi yang pertama, kita berikan waktu dan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil temuan mereka tentang masalah
pelanggaran hukum di lingkungan sekolah yang telah mereka lakukan observasi. Baiklah, saya Febri dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu pelanggaran hukum di lingkungan sekolah. 1. Pengertian hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama. I was closing all the blinds just so you could sleep the night through. Then I was opening the door just to see if you would walk. Contoh pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat. Yang pertama, melakukan tindakan pidana seperti mencuri, merampok, dan menipu. Paham, Bu? Ya, itu materi kita tentang pelanggaran hukum di lingkungan sekolah dan masyarakat. Jadi setelah adanya pembelajaran ini, Bu harapkan anak-anak Ibu nanti tidak ada lagi yang datang telat ke madrasah. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan sedikit penilaian atau memberikan meminta kepada anak-anak Ibu untuk bercerita sedikit tentang proses pembuatan videonya. Apakah ada kendala? Tentang hasil proyeknya, apakah ada kendala? Tidak, Bu. Tidak? Lancar semua? Lancar, Bu. Selanjutnya, kemarin Ibu sudah link evaluasi pembelajaran. Coba dibuka di WA grupnya. Silakan dilihat. Ada di situ link evaluasi. Silakan anak-anak Ibu kerjakan. Ada beberapa buah soal. Itu tentang pembelajaran kita hari ini. Silakan diberikan jawabannya. Nah, bagaimana tadi hasil evaluasinya atau hasil kuis yang dilakukan melalui Google Form? Apakah hasilnya memuaskan? Memuaskan, Bu. Memuaskan. Berapa nilainya? 100? 100, Bu. 100. Bagaimana? Paham dengan cara penilaiannya? 100, Bu. Paham, Bukan kok. dengan cara penilaiannya. Sekarang siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan dari pelanggaran hukum di sekolah yaitu supaya kita tidak lagi melanggar hukum di sekolah dan menaati peraturan semua yang ada di sekolah. Oke. Bagus sekali, Febri Rudirama. Tujuannya atau kesimpulan dari kita mempelajari peraturan atau mempelajari tentang kasus pelanggaran hukum di sekolah adalah agar kita tidak lagi melanggar aturan-aturan yang ada di madrasah kita. Aturan itu gunanya untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Obat. Nah, sampai di situ paham apa pembelajaran kita hari ini? Paham, Bu. Nah, untuk penilaiannya yang paling bagus kerjasamanya di sini adalah kelompok 1. Kita berikan selamat kepada kelompok 1 supaya bisa mempertahankan prestasinya, dan kelompok 2 juga nanti ditingkatkan lagi kerjasamanya ya. Kemudian materi kita selanjutnya itu tentang materi selanjutnya tentang sistem pemerintahan Indonesia. Di sini kita akan mengkaji tentang bagaimana bentuk-bentuk sistem pemerintahan yang ada di negara Indonesia. Silakan Rudi. Baiklah, dengan berakhir pelajaran kita pada hari ini bersama kita pada Bas Hamdalah. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak Ketua Kelas telah memimpin doa kita untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya berkah. Selamat beristirahat dan mohon maaf telah menyita waktunya begitu lama.
Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.